warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha' min 'ibadihi li ada'i ta'at wa iktisabi sa'adati 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para hadirin, hadirat bil khusus yang sama-sama kita hormati, bersama Bapak Sekretaris Jenderal Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Haji Bukhari Muslim. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita juga para kiai, para ulama, para asatid, juga nggak lupa bapak-bapak, ada Pak Bupati di sini juga ada ya, atau yang mewakili Bapak Camat, ashabal ma'ahid, daris, sahabat-sahabat Ansor, kemudian dan yang lain-lain. Ayuhal hudur al-aizah, puji syukur pada Allah di pagi yang indah dan cerah ini kita dipertemukan di tempat ini untuk bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka rapat kerja nasional JRA, Jam'iyah Ruqyah An-Nahdiyah Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Maka untuk itu mudah-mudahan acara ini biar tidak ada mengalami apapun, mari sama-sama kita berdoa pada Allah dengan cara membacakan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وصحبه الأخيار على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأطهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أما بعد حضرة المحترمين والأعزاء Syekh Syuyuh Ketua LT PPNU Panjenenganipun Kiai Haji Agus Salim Athallallahu umurahu wa sahajatahu yang kami ta'zimi Mujis TRA Panjenenganipun Gus Allama Alauddin As-Siddiqi yang kami hormati Sekjen Anggota LT PPNU yang saya hormati PWNU Bali, yang saya hormati LT PWNU Bali, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Kecamatan Telaga, Batu Galuh, Desa Pemeteran,
dan seluruh pengurus wilayah JRA se-Nusantara yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah di tempat ini. Mudah-mudahan tempat yang penuh insya Allah barokah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dari beberapa wilayah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kehadiran dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Para hadirin undangan rahimakumullah, kami selaku panitia dan sekaligus selaku peserta acara Rakernas 2 yang ditempatkan di Bali ini, yang pertama menyampaikan terima kasih, selamat datang kepada para panjenengan semua, para tamu khususnya dari luar Bali dalam acara menghadiri rapat kerja nasional 2 JRA Jamiyah Ruqyah Aswajan Nahdiyah. Tentunya kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan, karena pada situasi seperti ini mungkin di tempat ini, di hotel, kalau di Jawa dikenal dengan pondok pesantren, tapi ini tempatnya adalah di Pondok Sari, di hotel Pondok Sari. Dan kegiatan situasi pandemi seperti ini memang kita wajib mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami mohon maaf kepada pengurus perwakilan dari BW yang hadir pada pagi ini. Jauh sebelumnya kami menekankan agar tetap mengikuti protokol kesehatan, karena kita harus memulai, kita berdakwah demi kesehatan. Kalau kita tidak memulai sendiri dengan kesehatan dan tidak mengikuti protokol kesehatan, maka dakwah kita ini masih belum. Jadi JRA tadi dari Bapak banyak yang bertanya apa JRA. Jadi mohon maaf kami jelaskan kepada para Bapak yang ada di Kabupaten Buleleng dari pemerintahan. Jadi JRA itu adalah jenisnya, bentuknya adalah untuk pengobatan dengan cara Al-Quran, pengobatan dengan cara tibbun nabawi. Jadi termasuk yang ikut di dalamnya adalah bagian pengobatan herbal dan terapis. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan paham yang baru, bukan ajaran yang baru, karena ini adalah merupakan sayap dari LTMU. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa JRA di Bali ini berdiri sejak tahun 2017. Sudah ada 7 pengurus cabang di Provinsi Bali. Maka pertama kali JRA menginjak Pulau Dewata adalah di Kabupaten Buleleng. Maka kami selaku pengurus PW ini dulu masih calon tunggal, dari Mujis langsung dibentuk sampai pengurus PW. Nah, jadi pertama kali di Bali pada tahun 2017, waktu itu masih ada 3 PW. Nah, kami di sini memulai. Kenapa? Karena di Bali ini sudah dikenal dengan kebersamaan. Kita selalu menyambut raya dengan antar sesama, dengan antar agama. Kita selalu duduk bareng, kita selalu bersamaan. Jadi tidak perlu ditanyakan untuk ke depan. Kalau ada embel-embel NU, itu adalah kulturnya, adalah kultur dengan budaya, kultur dengan NKRI, selalu harga mati. Jadi itu bukan sebagai kami menjalankan di Bali
hampir sudah 3 tahun, 4 tahun ini, yang berkiprah bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita, kami tidak hanya mendakwakan pengobatan ini kepada hanya interagama, tetapi kepada antar agama. Karena ini adalah misi yang bukan akidah, tapi pengobatan. Makanya di sini disampaikan adalah pengobatan, obat yang pertama dan utama bagi makhluk yang sakit. Jadi makhluk apapun, kambing pun kalau misalkan diobati dengan cara terapi Quran, akan yakin insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah. Jadi dakwah kami adalah selalu buangin uang, selalu memanusiakan manusia. Dakwah kami adalah menangkal daripada paham-paham ekstrim, paham-paham radikal yang akhir-akhir ini di Pulau Dewata ini ada segelintir mau mencoba-coba untuk memasukkan paham-paham yang memang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, bahkan yang dilarang oleh pemerintah, termasuk paham-paham HTI. Maka kami di Buleleng khususnya dan di Bali akan mengantisipasi itu, akan menangkal semua itu sampai ke akar-akarnya. Dan selanjutnya kami atas nama panitia di Pulau Bali ini ke depan bagaimana JRA ini selalu menjadi membumi di Bali ini. Karena kalau kita tidak memulai, maka paham-paham yang mulai mencabik-cabik akidah kita, merusak kepada tatanan dan KRI kita, maka kita akan ketinggalan. Jadi untuk itu, alhamdulillah kami di Bali ditunjuk sebagai Rakernas kedua Rapat Kerja Nasional, dan kebetulan kami juga mencari di mana tempat yang pas untuk dilaksanakan karena situasi semacam ini. Maka kami sudah ada MOU, sudah ada komitmen dengan para peserta, dengan teman-teman PW. Pelaksanaan atau kegiatan Rakernas tetap harus mengacu kepada protokol kesehatan. Karena kita harus ibda binafsik wasa'iruha limahjadid. Kita harus bisa memulai memberikan contoh dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain kalau kita tidak bisa memberikan contoh? Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik dari segi semuanya pelayanan tempat yang kurang sesuai dengan harapan, terutama mohon maaf kepada Ketua Pengurus Pusat, mohon maaf tadi tidak disebutkan, Ketua Umum JRA se-Nusantara, beliau Kuswara. Jadi yang selalu memberikan support kepada kami. Dulu JRA belum banyak di Bali, kami mendatangkan praktisi-praktisi dari jauh, dari Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Maka di Bali ini ada istilahnya tim 9, karena 9 orang itu yang memberikan support kepada kami untuk menjalankan dakwah JRA di masyarakat. Mungkin hanya itu, mohon maaf karena kami tidak terkonsep ini berbicara, mungkin ada hal yang kurang sopan, kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Tsumma afdhalus shalah wa azka taslimi ala khairil bashari wal wara habibina wa syafi'ina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilaihi bi idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu hudatan linnasi wa kanu nujuman wa abrara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ulama anal muhtaramin wa ju'ama anal mukarramin, utamanya kepada
beliau Ketua LDPBNU Kiai Haji Agus Salim yang alhamdulillah beliau datang ke Bali ini lewat jalan, lewat darat. Mungkin takut sebab mungkin Kiai ini. Kepada Sekretaris LDPBNU Bapak Kiai Haji Bukhari Muslim, tapi tanpa imam, karena kebetulan ketua kita ada namanya, ketua panitia ini namanya Imam Bukhari tanpa Muslim. Juga kepada guru besar kita, Guru Jamiah Ruqyah Aswaja Mujiz sekaligus founder, beliau Gus Alam Alauddin yang hampir tidak pernah pulang kecuali dalam masa pandemi, tapi untung tidak sampai positif, masih tetap negatif istrinya gitu. Kepada Bapak Bupati Buleleng yang mewakili, yang kami sowan ke sini, hadir ke sini tidak izin dulu kami, tapi meminta kepada Kiai kami, Kiai Haris untuk sowan. Juga kepada Bapak Camat dari Kecamatan Grogak ya. Masalahnya ini asing di lisan kami. Jadi kami grogi, tidak lagi grogak. Juga segenap pengurus wilayah NU dari Provinsi Bali, pengurus cabang NU dari Kabupaten Buleleng, juga segenap pengurus Ansor dari Provinsi Bali atau Kabupaten Buleleng ini, kepada segenap Ketua DMI dari Kecamatan Grogak, Dewan Masjid ya, juga kepada segenap perbekal dari Desa Pemutaran, yang kami sekali lagi mohon maaf tamu tapi belum memulai sowan ke tuan rumah yang paling dekat. Juga kepada segenap kalian adat dari Desa Adat Pemutaran, tidak terkecuali segenap kawan-kawan pengurus wilayah, maaf terlewat segenap keluarga besar dari LDPBNU yang hari ini alhamdulillah kedatangan beliau merupakan satu kehormatan yang luar biasa, karena mungkin di antara sekian banyak sayap, tiga sayap LDNU yang dihadiri oleh keluarga besar LDPBNU, demikian banyaknya hanya CRA ini mungkin. Tidak terkecuali kawan-kawan dari pengurus wilayah dari Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja yang alhamdulillah sudah sedia dan mengirimkan beberapa orang dari wilayah masing-masing untuk mengikuti kegiatan rapat kerja nasional kedua dari Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja, yang semoga kedatangan beliau pada masanya akan menjadikan Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja ini benar-benar menjadi sebuah gerakan yang benar-benar bermanfaat bagi kita para roqi itu istilah untuk peruqyah. Kalau di sini untuk ahli pengobatan jeru ya, jeru kali ya. Kalau kita roqi, yang semoga keberadaan Rakernas ini benar-benar bisa membawa kemanfaatan bagi segenap roqi, rukut, Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja, dan terutama kepada masyarakat, baik dari semua kalangan, bahkan sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haris, kita ini dakwah tidak hanya di dimensi kehidupan manusia saja. Ini bahasa yang disampaikan oleh Gus Amak, bahwa dakwah kita itu bahkan di dua dimensi, mendakwahi jin dan meruqyah sapi,
pernah nggih meruqyah lembu di sering ya. Beliau bisa amalatin sering meruqyah lembu. Jadi pengobatan yang ruqyah ini adalah sebuah gerakan pengobatan yang sebenarnya gerakan dakwah yang kita kemas dalam bentuk pengobatan, dan pengobatan ini menggunakan pola Al-Quran, bacaan ayat-ayat Al-Quran. Namun dalam prakteknya kita tidak hanya di wilayah ruqyah belaka. Kita ada Tibun Nabawi, pengobatan yang bermuara pada ajaran Rasulullah SAW berupa herbal dan terapi-terapi yang lain. Di sini juga datang baru kemarin langsung meluncur dari Lampung setelah rojo di Lampung selama 11 hari. Beliau Ustaz Husnul Hakim langsung menuju ke sini sehingga belum pulang ke rumah, kondisi lemah, mungkin nanti pulang harus istirahat seminggu baru bisa melayani istrinya. Kepada hadirin, kita sudah mengenalkan bahwa Jamiyah Ruqyah Swaja ini adalah harokah dakwah, gerakan yang bermuara ke pola dakwah, bukan harokah iqtisadiyah, bukan gerakan yang berorientasi profit dan finansial perekonomian, tidak. Karena bukan harokah iqtisadiyah, bukan harokah yang mencari perekonomian, maka keberadaan keuangan Yayasan Jamiyah Ruqyah Swaja ini luar biasa besarnya. Satu-satunya ya yayasan dan gerakan ruqyah yang berani mengadakan rakernas dan menyewa hotel. Hari ini hotel Pondok Sari Beach ini semuanya milik JRA dalam 3 hari ini. Karena tanpa motif ekonomi ini sehingga keberadaan uang kita tidak terbatas. Kadang ada, kadang nggak ada. Dan gerakan ini muncul karena kegelisahan dari kawan-kawan, dari yang utamanya munculnya gerakan-gerakan ruqyah pengobatan yang cenderung intoleran, di mana sering memukul kelompok-kelompok lain. Bahkan ada gerakan yang diorientasikan pada gerakan politik melalui ruqyah. Karena sebagian pola ruqyah ini cenderung mengarah ke pola hipnoterapi, sehingga untuk brainwash, cuci otak melalui ruqyah ini sesuatu yang sangat mudah. Dan ini ada, kami tidak perlu menyebutnya, yang mengarah ke gerakan politik melalui ruqyah. Sehingga kami, kawan-kawan yang sering gelisah dari berbagai macam kegelisahan, ada gelisah karena jejaka yang belum laku-laku, sehingga ikut ruqyah biar cepat laku, itu ada. Ada yang gelisah karena perekonomiannya juga tidak bertambah-tambah. Yang utama kegelisahan karena keberadaan gerakan-gerakan intoleran yang pada masanya kami khawatirkan. Kami khawatirkan akan mencabik-cabik kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi kami mohon doa restu baik dari sesepuh, dari keluarga besar, dan mohon dukungan terutama dari kalangan yang berwenang di wilayah masing-masing. Insya Allah kami akan tetap berada di garda terdepan seandainya ada kelompok-kelompok yang ingin mengubrak-ngabrik, mencarut-marutkan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Insya Allah di kalangan kita ini para pendekar banyak. Pendekar yang tidak pernah takut mati tapi takut bantal dan takut istri. Berikutnya kami sampaikan bahwa Yayasan Jamiyah Ruqyah Swaja ini gerakan yang berupa yayasan. Karena yayasan otomatis kita tetap mengacu pada kekuasaan tertinggi di bawah pembina yayasan kita. Namun yayasan kita ini unik, yayasan yang berasa organisasi. Mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan satu-satunya di dunia, yayasan yang sampai mempunyai, kalau disebut cabang itu juga bukan, mempunyai bawahan dari mulai pengurus wilayah, pengurus cabang, sampai ke tingkat anak cabang di tingkat kecamatan-kecamatan. Yayasan kok mempunyai anak cabang? Aneh.
Angel. Wes angel ini. Karena ini gerakan yayasan yang berpula organisasi, maka di Rakernas inilah kami berusaha mencari dukungan kawan-kawan dari pengurus wilayah bagaimana kita nanti membentuk sistem pola dari yayasan yang betul-betul kita harapkan bisa mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, karena pada tanggal 27 November tahun 2019 kita di SK-kan menjadi sayap dari LDNU. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin hari ini kawan-kawan kita harapkan mendapatkan formula yang terbaik untuk kerja kita ke depan, bagaimana kerja kita betul-betul menjadi kerja yang sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan pola yang kita ciptakan, kita susun hari ini. Hari ini kita masih pemula. Maaf Bapak, maaf Kiai, ini kita berdiri baru tahun 2016. Jadi yayasan organisasi yang sangat muda. Tapi fadlun minallah, tanpa kita minta, ketika kita sowan kepada Ketua Umum PBNU ya Haji Said Agil, kita tiba-tiba dimasukkan ke sayap dari LDNU tanpa kita minta. Ini fadlun minallah. Dan anggota kita saat ini yang sudah ikut pelatihan ke kita, kalau dikalkulasi mungkin sudah lebih dari 25.000 peruqyah di seluruh Nusantara, dengan keberadaan wilayah yang sudah mencapai 20 provinsi, meskipun yang ter-SK-kan baru sekitar 16 provinsi yang ter-SK-kan. Dan untuk kabupaten pengurus cabang kita sudah ada lebih dari 160 pengurus cabang, meskipun belum semuanya ter-SK-kan oleh kami. Jadi ini gerakan yang baru kemarin sore tapi tiba-tiba besar. Wes angel tuh ukuran ini. Karena itu kita hari ini betul-betul mohon bantuan doa dari segenap jajaran, segenap lapisan. Semoga kita benar-benar bisa menjadi yayasan, menjadi organisasi, menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, membentengi negara kesatuan Republik Indonesia dari gerakan-gerakan intoleran yang sifatnya kiri atau sifatnya kanan. Semoga kita tetap sesuai dengan gerakan Nahdlatul Ulama, sifatnya wasatiyah di tengah-tengah. Ini saja kami mewakili dari pengurus pusat Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja, mohon maaf atas segala kekurangan. Berikutnya ini nanti kita meminta kepada Yai Agus Salim Abi, nanti tolong ini dibuka, mohon jenengan buka pembukaan Rakernas, tadi pembukaan acara, bukan pembukaan Rakernas. Jadi ada 2 kali pembukaan, meskipun Gus Ahmad sudah lama tidak membuka, belakangan sudah agak sering membuka juga belakangan. Dan ini kita program utama kita kembali ke khitab, yaitu bagaimana Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini benar-benar menjadi pengobatan pola minta kepada Allah yang pertama dan yang paling utama bagi makhluk yang sakit. Pilihan diksinya makhluk yang sakit, bukan hanya orang yang sakit. Karena itu tadi sampaikan kambing dan lembu pun kita ruqyah, tapi belum pernah meruqyah ayam. Hadanallahu wa iyyakum sabila rasyad wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan yazil khas kita. Siapa kita? JNU. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Terima kasih. Lima, 6, 9.
ala Muhammad. Sekian dari saya, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berdoa, saya mohon kepada beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Bukhari Muslim untuk membacakan doa kepada kita. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Oh, salale. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamiyatil Nahdlatul Ulama Syekh Hashim Asnawi wa mabhas buluh bisri santuri wa usulihim wa furu'ihim wa khususan ila man hadra fi hadal majlis maqbul hajah idfa bala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'mah ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك الجمال والمنن ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل هذه الجمعية جمعية رقية على السنة آمين. مرحومة وتفرقا عن بعيد تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.